Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah kurniakan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Tentunya kita bisa melakukan ini semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Kalaulah tidak ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, maka sudah dipastikan kita tidak akan ada di sini. Itulah kenapa hendaknya kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Ada beberapa kalimat dalam zikir pagi dan petang itu kita dapati hal tersebut. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, keluarga dan harta kita, kehidupan kita. Misalkan dalam doa di zikir pagi dan petang kita dapati permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an udala min tahti. Ini kita baca setiap pagi dan petang. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya dilindungi, dijaga. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dan kebajikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keselamatan dan kebajikan fi dini wa dunyaya, dalam agamaku dan dalam duniaku, untuk keluargaku dan untuk hartaku. Ya Allah, jagalah diriku, peliharalah diriku dari depan, belakang, kanan dan kiri, dan juga lindungi aku ya Allah agar tidak ditenggelamkan ke dalam bumi. Ini doa kita kepada Allah setiap pagi dan petang, membuktikan bahwa kita butuh kepada Allah, ingin terus dijaga sama Allah. Maka mintalah terus kepada Allah, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita ke depannya seperti apa. Tidak peduli apakah kita ini dalam hal ibadah sudah bagus, dalam hal amal ibadah, kewajiban dan sebagainya sudah kita laksanakan, kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang saleh insyaallah. Yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berupa musibah bisa saja suatu saat datang, terjadi kapanpun di mana. Setelah kita diperintahkan untuk terus memohon kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah agar dijaga, dilindungi, ditemani dimanapun kita berada. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka pagi hari ini kita akan membahas perihal tentang penjagaan Allah ini dalam satu hadis yang saya kira masyhur sekali dan Bapak Ibu
kalimah, beberapa untaian nasihat. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadisnya lumayan panjang, tapi poinnya yang akan kita ambil adalah bagian depannya. Karena di hadis ini ada 7 untaian nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 untaian nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Dan apabila engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan pagi hari ini kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya, tetapi kita akan fokus lebih kepada ungkapan Nabi yang di awal atau untaian nasihat yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Jagalah dirimu, maka Allah akan menjaga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari sisi perawi atau yang menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kita mengenal siapa beliau. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu beliau. Dari paman beliau bernama Al-Abbas. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini kita kenal keilmuannya sungguh luar biasa. Beliaulah satu-satunya sahabat yang pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia seorang yang paham tentang agamanya dan ahli dalam ilmu tafsir, sehingga kita dapati bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sampai memiliki sebutan atau gelar, di antaranya adalah Habrul Ummah, ahli ilmunya umat ini. Begitu pula juga beliau mendapatkan gelar sebagai Al-Bahr, samudra ilmu. Kenapa demikian jemaah? Karena keilmuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini di antara para sahabat sungguh luar biasa. Sangat banyak ilmu yang Allah karuniakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking banyaknya dikisahkan setiap waktu. Banyak di antara para sahabat mendatangi rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hanya untuk apa? Bertanya kepada Ibnu Abbas. Saking banyaknya sehingga tak cukup kalau semuanya masuk di rumahnya, maka berdirilah. Beliau mengatakan, siapa yang bertanya tentang tafsir, silahkan masuk. Lalu kemudian yang ingin bertanya tentang tafsir Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka masuk ke dalam rumah, bertanya, diskusi dan seterusnya. Setelah selesai mereka keluar dan disampaikan siapa yang mau bertanya tentang fikih dan seterusnya, masuk lagi. Tidak ada ingin bertanya tentang ini. Demikianlah seterusnya sampai semua di antara mereka mendapatkan jawaban-jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keilmuan beliau sungguh luar biasa. Dan kita akan mempelajari dari apa yang diriwayatkan oleh beliau ini. Beliau mengatakan, saya pernah dibonceng Nabi, bahasa kita. Khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimaknai dengan riwayat yang lainnya bahwa itu maksudnya dibonceng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang beliau. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jemaah senang, gitu ya, gemar untuk membonceng daripada para sahabatnya atau anak-anak daripada sahabat, sambil kemudian diberikan nasihat. Ya. Di antara sahabat yang tadi bonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
ada di situ kemudian Mu'adz bin Jabal, ada di situ kemudian Usamah bin Zaid dan yang lainnya, bahkan dicatat sebagai yang pernah dibonceng Nabi 30-an sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberi pelajaran kepada kita bagaimana metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Ya, ketika ingin memberikan nasihat, ada kalanya saat memberikan nasihat kondisinya kita lagi apa? Jalan sama anak-anak kita, baru kemudian kita berikan nasihat. Inni u'allimuka kalimat. Apa nasihatnya? Nabi saat itu membuka nasihatnya dengan ungkapan inni u'allimuka kalimat. Aku ingin memberitahukan kepada engkau beberapa nasihat. Aku ingin memberikan kepada engkau beberapa nasihat. Tidak langsung to the point kepada nasihat, tetapi memberikan persiapan, kesempatan kepada Ibnu Abbas untuk perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini bagus sekali ketika dilihat dari sisi metode pendidikan, di mana seorang yang ingin memberikan nasihat, maka berikanlah mukaddimahnya terlebih dahulu, agar orang yang mendengarkan nasihat itu punya persiapan, memperhatikan apa yang mau dinasihati. Dan banyak sekali metode ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya, beliau ketika ingin menyampaikan nasihatnya, kadang membuka dengan pertanyaan. Mungkin kita pernah mendengar ketika Nabi berkata kepada para sahabat, tahukah kalian? Contohnya misalkan ungkapan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Atadri mahabbullahi 'alal 'ibad wa mahabbul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Itu apa pertanyaan. Kadang juga Nabi mengatakan sebelum memberikan nasihat pertanyaan sebuah teka-teki. Misalkan, ya, tahukah kalian apa pohon apa yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dan memiliki karakter sebagaimana karakternya seorang mukmin? Itu kan bikin yang mau dikasih nasihat apa dia? Mikir dan kemudian memberikan perhatiannya. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan Ibnu Abbas untuk memberikan perhatiannya dengan mengungkapkan inni u'allimuka kalimat. Aku akan menyampaikan kepada engkau beberapa nasihat. Apa nasihat yang pertama kata beliau dan ini akan kita kaji di pagi hari ini. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Dia akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Ibnu Abbas ada perintah, sekaligus beliau menyebutkan ada ganjaran, ada balasan ketika seorang hamba melaksanakan perintah. Perintahnya apa di sini jemaah? Jagalah Allah. Balasannya, maka Allah akan menjaga. Kalimat-kalimat seperti ini atau susunan kalimat seperti ini banyak kita dapati juga dalam Al-Quran Al-Karim yang kalimatnya senada dengan hal ini. Contohnya misalkan ketika Allah mengatakan intan surullah yansurkum, tolonglah Allah maka Allah akan menolong. Fadkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Kayak ada sebuah timbal balik yang kalau dalam kaidah kita sebut al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana apa? Perbuatan. Kalau melakukan seperti ini Allah akan balas seperti itu. Ifadillah, kau jaga Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Kita bahas dalam sekalian hati Allah kalimat ini. Jagalah Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala perlu
dijaga. Sampai Nabi mengatakan, jagalah Allah. Perlu tidak jaga? Allah tidak perlu dijaga. Ya, Allah tidak butuh penjagaan kita semuanya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Lalu apa maknanya ketika Nabi mengatakan jagalah Allah di sini? Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan penjagaan kita. Karena Allah Maha menjaga. Sampai ada Asmaul Husna yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan hal ini, yaitu bahwa Allah Maha menjaga. Apa nama Asmaul Husna? Al-Hafidh, 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 baik yang kemudian berbentuk ya Hafidh, Fa'il, ya, ataupun yang Fa'il atau Al-Hafidh, dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang memiliki makna yang sama, Maha menjaga. Lalu apa maksudnya? Mari kita lihat penjelasan para ulama terkait makna ihfadillah, jagalah Allah. Di antaranya mereka menjelaskan bahwa makna jagalah Allah di sini perintah untuk kita sekalian untuk menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, perintahnya dan juga larangan-larangannya. Jagalah Allah adalah ketika itu kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah makna yang sesungguhnya. Sehingga ketika seorang hamba sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, semaksimal mungkin sungguh-sungguh melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ini di dalam surah Qaf, ya. Kita dapati di sana Allah membahas, Allah menyanjung memuji mereka. Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafidh. Ini adalah balasan, ini adalah nikmat untuk kalian. Ini adalah nikmat yang dijanjikan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Awwabin hafidh, buat mereka yang senantiasa bertaubat dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijaga? Hal-hal apa yang dijaga? Apa contohnya? Di antara hal-hal yang perlu dijaga, dan ini adalah merupakan hal yang besar, hal yang utama, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala juga yang harus kita jaga. Yang sehingga kalau itu kita jaga, Allah akan memberikan balasannya, di mana Allah akan menjaga kita. Yang pertama, yang paling penting dari apa yang harus kita jaga, perkara yang agung, perkara yang besar, adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memberikan ibadah kita hanya untuk Allah. Ini yang harus dijaga oleh kita sekalian. Sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Mu'adz, dinasihati Nabi SAW. Ditanya beliau, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah atas seorang hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'adz ketika ditanya seperti itu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi memberitahukan apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, qala haqqullahi 'ala
berbicara tentang tauhid yang harus dijaga. Berbicara tentang apa lagi? Hal yang penting, sholat. Menjaga sholat kita dapat di dalam Al-Quran banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Gitu. Jawab pasti hafal ayat ini. Jagalah oleh kalian dalam sholat-sholat yang 5 waktu itu. Was salatil wusta, dan juga sholat wusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan arahannya terkait dengan penjagaan ini. Intinya banyak nas, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang memerintahkan kita untuk menjaga agama. Menjaga sholat, Nabi mengatakan khamsu shalawatin fil yawmi wal layla man hafadha alaihinna wa ala mawaqitihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. 5 waktu salat sehari semalam, siapa yang menjaganya dan menjaga waktu-waktunya, maka dia punya janji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala punya janji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah dan Rasulnya menyebutkan perintah penjagaan. Begitu pula terkait dengan perintah menjaga janji atau sumpah kita. Wahfadhu aymanakum, surat Al-Maidah ayat keempat. Wahfadhu aymanakum, jagalah oleh kalian sumpah kalian, laksanakan, tunaikan. Begitu pula dalam perkara-perkara larangan jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan maksiat. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi akar atau sebab daripada maksiat tersebut yang bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat itu. Contohnya misalkan ketika Allah melarang kita melakukan perbuatan keji atau zina. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan surat An-Nur ayat 30. Allah katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian untuk menundukkan pandangan agar tidak melakukan perbuatan zina. Kenapa harus menundukkan pandangan? Karena kebanyakan maksiat, kemaluan ini disebabkan di antaranya adalah karena kurang bisa menjaga mata. Ya. Ketika seorang hamba tidak bisa menjaga matanya, mengumbar pandangannya, maka itu adalah awal untuk memicu seseorang melakukan yang namanya zina. Matanya apa? Bahasa kita jelalatan. Matanya apa? Jelalatan di jalanan dan jelalatan di mana? Di kamar. Kalau di jalanan mungkin orang bisa memahami. Kalau di kamar gimana? Jelalatan di kamar itu gimana coba? Ya ini kan jelalatan di kamar dengan apa yang dia lihat dari handphonenya, browsing sana sini, ngelihat sana sini. Apa yang dilihat, tidak ada yang memperhatikan antara dia dengan HP-nya kecuali dia sendiri. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan untuk kita yang senantiasa mohon kepada Allah doa-doa yang tadi di awal dijaga, sehingga ketika ingin melihat matanya ingin melihat sesuatu yang haram, maka kemudian dia skip, dia hindarkan. Tapi kalau tidak kita minta penjagaan kepada Allah, bisa saja jemaah ketika tidak ada orang, kita mengumbar nafsu kita, syahwat kita, mata kita umbar untuk melihat ini dan itu. Wa na'udzubillah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ini bentuk-bentuk atau hal-hal yang dijaga, yang kalau kemudian kita menjaganya, insya Allah
Istahyu minallahi haqqal haya. Majulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sejati, alias malu semalu-malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa malu itu kita enggan untuk bermaksiat, itu maksudnya. Lalu Nabi mengatakan antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, yaitu dengan cara kau menjaga kepalamu dan isinya. Menjaga kepala dan isi. Apa isi kepala? Apa isi kepala? Hah? Otak. Ya. Apa yang perlu dijaga dari kepala kita ini berarti seluruh apa yang ada di kepala kita. Ya, otak atau pikiran, ya, ya juga mata yang ada di kepala kita, telinga, mulut, hidung, ini dijaga semuanya. Maka dulu nggak tahu apakah bisa pernah menyampaikan sebuah kalimat yang kalau itu kita ingat terus, kita akan insya Allah terjaga. Menyederhanakan daripada ini. Apa itu? Jamu, jati, kendi. Masih ingat? Belum pernah ya? Saya sampaikan ini. Ini saya dapati dalam perjalanan pulang ke Surabaya kali ini. Ya, jamu, jati, kendi. Jamu artinya jaga mulut. Jaga mulut. Ya. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri. Nah, gitu. Coba ingat lagi. Apa namanya? Jamu, jati, kendi. Itu rumus dari mana Pak Budi? Gitu. Ini yang didasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya. Itmanuli sintan min anfusikum atma'ulakumul jannah. Jagalah oleh kalian untukku dari dirimu itu 6 perkara, 6 hal yang kalau kalian jaminkan itu, maka aku akan menjaminkan surga untukmu. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usduqu idza hadastum. Jujurlah kalau kalian berbicara. Wa'afu idza wa'adtum. Tepatilah apabila kalian berjanji. Wa'addu idza tumintum. Penuhilah ketika kalian diberi amanah, tunaikan ketika kalian diberi amanah. Wa'uddu absarakum, jagalah pandangan kalian. Wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Waqufu aydiyakum, jagalah perbuatan kalian. Ini semuanya kalau kita ringkas jadi apa tadi? Jamu, jadi kendi. Jagalah mulutmu. Mulut ini berarti apa? Jaga lisanmu, kata-kata yang kau ucapkan. Jaga dari kata-kata kotor, jaga dari kata-kata yang mengadu domba, menggibah, menghina, meremehkan, merendahkan. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu dari ucapan dusta dan lain sebagainya. Jaga lisanmu. Jaga pula apa? Jaga pula segala apa yang kau masukkan ke dalam mulutmu dari makanan dan minuman. Itu nanti akan menuju kepada perintah berikutnya, yaitu menjaga perut. Maka jika engkau menjaga itu semuanya, Allah akan menjaga dirimu. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam terkait apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa balasan Allah ketika kita menjaga hak Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka Nabi menyebutkan Allah menjaga kita. Ini perlu disampaikan Nabi untuk memotivasi kita, karena yang namanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya itu berat atau ringan, mudah atau sulit. Maka butuh untuk supaya kita semangat terus, ada sebuah motivasi kepada kita. Apalagi di zaman sekarang yang begitu luar biasa fitnahnya, ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu
duniamu, yaitu dengan menjaga fisikmu, menjaga anak keturunanmu, keluargamu, dan juga harta dan kehidupanmu. Terkait dengan penjagaan Allah terhadap urusan ukhrawi kita, berarti Allah akan menjaga imanmu, Allah akan menjaga akhlak dan takwamu, dijaga oleh Allah untuk terus istiqomah. Yang itu kemudian bisa menyelamatkan kita dari yang namanya perangkap syaitan, syahwat dan syubhat. Apa ya? Syahwat dan syubhat, dua perangkap syaitan yang seringkali dia lancarkan kepada anak Adam agar terjerumus ke dalam kesesatan. Itu apa? Syahwat dan syubhat. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Dalam urusan ukhrawi Allah akan jaga kita dari syahwat dan syubhat ini. Karena memang syahwat dan syubhat ini begitu sulit untuk ditundukkan. Kadang orang bisa selamat dari syahwatnya, tapi dia tidak bisa selamat dari syubhatnya. Yang akhirnya apa? Ketika dia terkalahkan oleh syahwatnya, ujungnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terkalahkan dengan syubhatnya, maka kemudian dia akan melakukan perkara-perkara seperti kesyirikan, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang sesat dan seterusnya. Ini jamaah sekalian Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita bahas secara rinci kaitan dengan perlindungan Allah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dalam urusan duniawi kita. Apa contoh urusan duniawi kita? Tadi disebutkan adalah kaitannya dengan apa? Fisik dan penjagaan Allah ini sempurna. Kita harus sadari bahwa kalau tadi penjagaan kita kepada hak Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan dengan penjagaan Allah atas kita, jauh sekali. Lebih spesial, lebih baik penjagaan Allah kepada kita. Apa buktinya? Karena penjagaan kita itu tidak akan pernah sempurna. Kita mengakui dalam hal melaksanakan perintah Allah, kita seringkali gak sempurna. Masih banyak perintah Allah yang belum kita lakukan. Malah sebaliknya, ketika diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangannya, justru masih banyak larangan yang justru kita langgar. Makanya penjagaan kita dikatakan jauh dari kata sempurna. Tapi kalau penjagaan Allah kepada kita begitu sempurna. Kepada fisik kita, Masya Allah, ketika seorang itu menjaga Allah jaga fisiknya. Makanya ketika disampaikan ada seorang ulama usia 100 tahun jemaah. Usia berapa? 100 tahun. Tapi kondisi tubuhnya masih sehat walafiat, seger buger, otaknya juga ingatannya masih seger, gak pikun. Bahkan diceritakan ulama tersebut sampai dia pernah melakukan namanya apa istilah kita lompat jauh. Lompat jauh, 100 tahun lompat jauh, kira-kira gimana? Sampai pernah dapatin gitu? Jangankan 100 tahun, 70 tahun lompat jauh, apa yang terjadi? Nah ini ketika dia mau lompat itu orang-orang yang melihatnya ketakutan pasti. Tapi disampaikan kepada mereka, beliau mengatakan begini, hadihi jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sigar fahafidhallahu 'alaina fil kibar. Beliau mengatakan dengan penuh istilahnya rasa syukurnya. Beliau mengatakan hadihi jawari, tubuh ini telah kami jaga dari semenjak kecil dan segala perbuatan maksiat kami telah menjaganya. Maka Allah kemudian menjaga tubuh ini untuk kami ketika kami di usia senja. Apa pelajarannya dari ungkapan beliau bahwa sehatnya fisik ini jamaah bukan hanya ketika kita menjaga makanannya agar supaya makanan yang kita asup itu makanan yang sehat. Bukan hanya itu, tapi juga menjaga fisik ini dari segala bentuk maksiat. Dijaga kakinya, tangannya, telinganya, mulutnya, perutnya dijaga agar tidak
akhir-akhir ini banyak banget undangan. Kemarin kan saya juga begitu kepada guru-guru PAUD. Ya, itu paradigmnya. Dan ketika membahas tentang itu saya tersadarkan betapa Masya Allah dihadapkan anak-anak kita sekarang ini dengan fitnah yang luar biasa. Penjagaan kepada mereka butuh penjagaan yang lebih ekstra, ya, lebih ekstra. Terutama buat siapapun yang punya anak jauh dari dirinya, mungkin sekolah di luar, mungkin nyantri, mungkin kuliah di kota lain. Sementara kita selalu ada was-was, ada kekhawatiran akan keselamatan anak-anak kita itu dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, dari salah pergaulan dan sebagainya. Kita butuh itu supaya meredam was-was kita. Lalu gimana caranya? Ingat-ingat selalu perkataan Sayyid Musayyib. Apa kata dia kepada anaknya? La azidanna fi salatin min ajlika raja'an an uhfadha fik. Wahai anakku, aku akan memperbanyak, aku akan mempersering dan memperbanyak solat-solatku, memperbanyak solat-solat sunnahku, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu, disebabkan karena amal ibadahku, solat-solatku itu tadi. Pelajaran kita apa jemaah? Saat kita was-was takut anak kita terjadi apa-apa di luar sana, maka mintalah kepada Allah penjagaan untuk anak-anak kita. Melalui apa? Melalui amal ibadah kita. Membuat diri kita semakin tekun, berusaha untuk taat kepada Allah. Sholat diperbanyak, doa memanjatkan kepada Allah perlindungan untuk anak-anak kita, dan juga usaha semaksimal mungkin agar tidak melakukan kemaksiatan. Dengan seperti itu Allah akan jaga anak-anak kita, memberi perlindungan kepada anak-anak kita. Ngeri, kenapa? Kemarin waktu di Cikarang yang diminta untuk memberikan materi terkait dengan bullying. Tahu bullying kan? Perundungan. Ya, iya. Ada anak di Tasik itu dirundung oleh teman-temannya. Maaf, disuruh menggauli kucing sambil divideoin. Baik, divideoin. Terus diupload di sosial media. Stres anak ini, bunuh diri mati. Sampai segitu ngerinya, apa istilahnya, dampak daripada sosial media yang kemudian membuat anak-anak kita terpapar di hal-hal seperti itu, pornografi dan sebagainya. Maka minta kepada Allah betul-betul perlindungan. Caranya gimana? Kitanya berusaha untuk soleh, kitanya berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah menjalankan, maka akan dijaga anak kita itu, insya Allah akan dijaga. Ini dijaga anak keturunan, dan bukan hanya anaknya saja akan dijaga, ya. Cucu cicitnya juga akan dijaga. Bahkan orang-orang di sekitar kita, rumah di sekitar kita juga akan mendapatkan dampak penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang ulama bernama Muhammad, ya, bernama Muhammad Al-Munkadir, ya. Dia mengatakan begini: Inna Allah la yarfa'u bi rajulin salih waladahu wa walada waladihi wa duwairati allati hawlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anaknya dan juga anak dari anaknya, maksudnya cucu cicitnya, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang kemudian misalkan dia mendapati anaknya itu menjadi katakanlah kiai, ulama dan sebagainya, padahal dirinya terhadap agama kurang. Ini bisa jadi mungkin karena apa? Amal-amal kakek buyutnya dan sebagainya. Makanya dulu kan ada cerita tentang dua anak yatim yang dijaga dan ditolong oleh Khidir di dalam kisah Khidir, ya. Itu disebabkan apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana abuhuma salihah.
imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Kita bisa sholat itu jemaah, itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini ngaji, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kadang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ukhrawi ini halus banget sampai kita nggak sadar itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misalkan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada bentuk penjagaan Allah kepada kita di mana saat kita menginginkan kesuksesan dalam bisnis atau meraih sebuah jabatan, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Bisnis kita yang kita kira sukses karena kita persiapkan dengan modal, strategi dan sebagainya begitu sangat besar, ya. Usaha untuk bisa meraih jabatan dan sebagainya sudah kita ikhtiarkan, kita harapkan bisa kita raih, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menahan itu. Kita mengira bahwa Allah enggak cinta kepada kita. Allah tidak memberikan harapan-harapan kita. Padahal Allah melakukan hal itu bukan karena ingin mendolimi kita atau membuat kita sengsara, tidak. Tapi karena itu adalah bentuk penjagaan Allah untuk kita, ya. Penjagaan Allah untuk siapa? Untuk diri kita, ya. Ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa hatta yassara lahu fayanzuru Allah ilaihi fayaqulu lil malaikati isrifuhu anhu fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk apa? Menahan agar hamba tersebut tidak berhasil mendapatkan bisnisnya atau meraih jabatan yang dia inginkan. Karena kalau aku berikan itu bisnis, sukses bisnisnya, kalau aku berikan itu jabatan kepada dia, maka aku akan memasukkannya ke dalam kerajaan. Alias apa? Bisa saja bisnis, kesuksesan bisnis yang dia raih, kesuksesan dia meraih sebuah jabatan, itu bisa merusak imannya, bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa maksiat dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kadang yang seperti ini, Pak, penjagaan seperti ini tak kita sadari. Ini bentuk penjagaan Allah. Bahkan ada orang ingin beribadah, Allah Subhanahu wa taala cegah tuh agar dia tidak bisa beribadah hari itu. Contoh, orang ingin haji, sudah daftar, sudah hendak berangkat, sudah mengadakan mungkin walimah, safar dan sebagainya. Sudah mau berangkat, sudah jelas sebelum hari keberangkatan ada informasi adanya penundaan, ditunda tahun depan. Bagi orang yang seperti itu mungkin, ya Allah kok gini banget, padahal itu adalah bentuk penjagaan Allah. Karena Allah tidak mau kalau seandainya orang ini betul-betul berangkat haji misalkan, dia akan terkena yang namanya ujub. Apa itu ujub, Pak? Bangga diri, ya, berbangga diri. Ketika dipanggil Pak Arif, nggak nengok. Pak Arif, nggak nengok dia. Baru pulang haji, Pak Arif nggak nengok. Kenapa? Karena dia pengennya supaya nengok dan dipanggil Pak Arif dengan kata apa? Pak Haji, kalau nggak Pak Haji nggak nengok. Pak Arif nggak nengok. Ujub. Kadang Allah seperti itu menjaga diri kita, tapi itu kita tidak sadari. Tapi kemudian ini juga harus disadari, dipahami. Jangan kemudian sudah kalau gitu nggak usah usaha, nggak usah ibadah dan sebagainya. Ini keliru. Justru kita harus berusaha. Ada apa yang kemudian kita dapat